Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan pada kita semua segala berkat rohani, yaitu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kita semua dan dicurahkan pada kita semua. Bapak Ibu Saudara semua, oleh karenanya mari kita semua hari-hari ini selalu bersuka cita di dalam pengharapan akan Tuhan. Karena pengharapan di dalam Dia tidaklah pernah mengecewakan. Amin. Segala sesuatu boleh tidak mengenakan, tapi jangan lupa kita semua berbahagia. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini mari berbahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan dalam Kristus, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan Dia sahabat kita. Oh, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan pada kanan kirinya Bapak Ibu Saudara. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kami berbahagia Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandeng tangan bersama-sama, katakan gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan bersama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat pisahkan, yang dapat memisahkan kita. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara semua, hari-hari ini kita dipaksa untuk tetap diam di rumah. Hari-hari ini mungkin anak-anak dipaksa untuk bersekolah di rumah saja. Dan bahkan tempat-tempat peribadatan harus sementara tidak boleh didatangi karena situasi pandemi corona ini. Situasi pandemi ini telah membuat kita semua, mungkin hari-hari ini ada yang lemah pengharapan, ada yang tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara semua, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh karenanya mari kita kuasai diri kita dan jadilah tenang, supaya kita semua dapat berdoa. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita semua yang berharap kepada Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Haleluya, haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami itu? Apa yang kau alami ini mungkin tidak dapat kita mengerti sama sekali. Tapi kita percaya apa yang Tuhan beri di dalam hidup kita itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Tuhanku, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan kita alami, yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Percaya tangan Tuhan sedang merenggah suatu karya indah. Sedang merenggah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Tanganmu Tuhan
pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sungguh pelangi kasih-Mu akan kami lihat dan kami jelang Tuhan. Haleluya. Kami percaya apa yang Kau beri indah bagi kami ya Tuhan. Karena apa yang Kau nyatakan dalam hidup kami adalah yang terbaik bagi kami. Oh Tuhan, haleluya. Oh Yesus, indah rencana-Mu, indah rencana-Mu bagi kami semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk dalam sembah syukur kita pada Tuhan. Kau yang selalu ada memberikan yang terbaik pada kami. Terima kasih. kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk saat ini kami boleh dalam hadirat-Mu mengalami Engkau. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang terjadi dalam hidup kami itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Karena kami punya iman, kami tetap berharap kepada Tuhan, dan pengharapan di dalam Engkau itu tidak akan mengecewakan. Kami percaya dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, Engkau ambil bagian dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua
terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yakini dalam hidupmu dalam segala perkara, dalam segala perkara Dia punya rencana yang indah, saudara. Tuhan punya rencana, bahkan itu lebih indah, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat ya Tuhan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Ramasyana, hati kami terarah kepadamu Tuhan. Hati kami percaya Engkau adalah sumber dari pengharapan kami. Hati kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu menyertai di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, walaupun seringkali kami tidak sadar akan kehadiran-Mu, sehingga kami boleh jatuh ke dalam dosa demi dosa, kesalahan demi kesalahan di dalam hidup kami. Namun Engkau adalah Allah yang tetap setia kepada kami. Oleh sebab itu kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hati kami rindu untuk menangkap isi hati-Mu. Kini saatnya untuk Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Firman-Mu seperti air yang sejuk, yang menyirami setiap hati yang kering. Firman-Mu adalah kekuatan yang baru
pengharapan yang baru bagi kami. Firman-Mu, itulah yang kami butuhkan Tuhan. Karena firman-Mu adalah isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, biarlah roh Allah mengurapi setiap kami, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Jamah setiap hati Tuhan, sehingga hati kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau yang begitu baik, Engkau yang begitu setia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga apapun yang kami terima adalah kami diberkati, kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Semua dari saudara sehat, sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kami melihat bahwa hari-hari ini bahwa kasih Tuhan betul-betul tercurah bagi anak-anak Tuhan. Kami melihat di mana di masa kesesakan justru anak-anak Tuhan dia bangkit, dia justru menjadi semakin dewasa, dan justru mereka boleh tetap terus bertumbuh dan terus boleh berbuah, bahkan semakin lebat menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya berdoa itu terjadi bagi semua anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang baik. Tuhan akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini seperti yang kita telah ikuti, kita temanya adalah bertumbuh di dalam kesesakan. Saudara, apabila kita telah belajar minggu lalu, yaitu kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Sehingga apa? Kita diubahkan, kita menjadi pribadi yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini bersama-sama saya rindu untuk saudara dan saya untuk kita sama-sama belajar. Yaitu kita akan bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa pandemi COVID ini adalah masa yang berat. Baik penyakitnya maupun dari keadaan tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Banyak sekali orang kehilangan pengharapan. Banyak sekali orang menjadi putus asa. Mereka stres. Oleh karena itu, iman dan pengharapan adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Nah, saya berdoa bahwa anak-anak Tuhan untuk tetap ada di dalam iman dan tetap memiliki pengharapan. Bahkan kita mau bertumbuh dan bertumbuh lagi di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman dan pengharapan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Pengharapan kita dapat punya pengharapan, kita bisa punya harapan. Tetapi belum tentu di dalam pengharapan itu ada iman. Belum tentu pengharapan itu didasari oleh iman. Namun di dalam iman pasti ada pengharapan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita bisa mempunyai pengharapan. Mungkin harapan bahwa kita bisa dilepaskan dari sakit penyakit kita. Mungkin kita punya pengharapan bahwa kita segera dilegakan, dilepaskan dari tekanan-tekanan. Mungkin kita punya pengharapan bahwa kita bisa menjadi diberkati dan menjadi kaya. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan-pengharapan tersebut bisa saja enggak terjadi. Mengapa? Karena di luar kontrol kita. Contohnya seperti kita mempunyai pengharapan, yaitu COVID-19 untuk segera berlalu. Kita boleh berharap, ayo cepat untuk ini segera selesai. Vaksin segera ditemukan, obat-obat segera ditemukan. Tetapi harapan itu bisa
tidak terjadi segera, bisa tertunda, bahkan bisa enggak terjadi. Maka harapan dapat mengecewakan. Karena apa saudara? Karena kita tidak terlibat di dalamnya. Kita tidak menjadi bagian dari pengharapan tersebut. Oleh karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tahu pengharapan yang timbul oleh karena iman itu adalah yang tidak mengecewakan. Mengapa? Karena berbeda dari pengharapan yang bukan oleh karena iman. Pengharapan yang oleh karena iman, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita telah menerimanya. Itu kita yakin, kita sudah memegang. Mengapa kita bisa yakin? Karena iman selalu disertai oleh perbuatan. Sehingga kita menjadi bagian dari iman tersebut. Kita bukan secara pasif, bukan pasrah, tetapi kita diteguhkan justru oleh perbuatan-perbuatan kita yang dilahirkan oleh karena iman kita. Oleh karena itu, pengharapan yang timbul di dalam iman membuat anak-anak Tuhan untuk terus melangkah. Gak ada yang diem, gak ada yang pasif, gak ada yang jadi penonton, gak ada yang menyerah, gak ada yang putus asa. Karena pengharapan yang timbul oleh karena iman, kita telah menerimanya. Mari saudara saya ajak untuk kita membaca di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-9. Kita melihat firman Tuhan, kita akan baca sampai ayat yang ke-12. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ini adalah pengharapan yang timbul di dalam iman, saudaraku. Pengharapan yang timbul di dalam iman, kita yakin, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita melakukan apa yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Dan kita percaya bahwa janjinya pasti digenapi. Karena apa? Tuhan Allah kita adalah Allah yang adil. Apabila dia berjanji, dia pasti akan menggenapi. Nah saudaraku, inilah bedanya. Inilah pengharapan. Maka pengharapan itu sangat penting, saudara. Apabila hidup kita enggak ada pengharapan, maka hidup kita akan terombang-ambing. Mari kita lihat di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh adalah jangkar. Ketika kapal berlabuh, ketika kapal masuk ke dalam satu lokasi dermaga, saudara, dia harus melepaskan satu jangkar. Nah, jangkar ini akan turun dan akan menjaga kapal itu. Sehingga kapal itu tidak terombang-ambing, bahkan terhempaskan ombak sampai tenggelam. Nah, karena ada jangkarnya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tidak punya pengharapan, itu adalah orang yang hidupnya diombang-ambing. Dia tidak mempunyai sesuatu gairah untuk melakukan apa-apa. Bahkan kalau mendengarkan berita, sebentar dia akan khawatir, sebentar dia akan bahagia, tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan. Orang yang tidak punya pengharapan, dia akan mudah diombang-ambing. Anak-anak Tuhan yang tidak memiliki pengharapan di dalam iman,
akan sangat mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran. Saya berdoa ini tidak terjadi, saudara. Karena sebentar angin akan membawa ke sini, anak Tuhan akan ikut ke sini. Nanti ajarannya ke sini, mereka ikut ke sini. Sehingga mereka bukan melakukan kehidupan mereka berdasarkan dari pengharapan atas iman mereka, tetapi atas apa yang mereka dengar. Maka kami selalu mengingatkan di masa-masa Corona virus ini, anak-anak Tuhan untuk mengalami firman Tuhan secara pribadi, mengalami kebenaran Tuhan secara pribadi, sampai kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat itulah yang akan menuntun setiap langkah kita. Itu pengharapan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali pengharapan yang dimiliki orang juga pengharapan yang salah. Pengharapan yang membuat orang itu pasif. Contohnya begini. Pengharapan yang membuat orang pasif. Contohnya begini. Oh, coronavirus, enggak apa-apa. Coronavirus enggak makan mematikan. Anak Tuhan enggak mungkin bisa kena coronavirus. Anak Tuhan pasti dilindungi. Nah, ini bahaya, saudara. Ini adalah sesuatu yang bahaya. Kita perlu belajar yang namanya positivity dan positive thinking. Ini adalah dua hal yang berbeda. Positivity itu begini. Positivity itu kalau kita melihat satu realita di dalam kehidupan kita. Kita, oh enggak apa-apa. Kita menghiraukannya seolah-olah itu enggak apa-apa. Coronavirus enggak apa-apa. Pakai masker enggak usah. Enggak mungkin kena sakit. Nah, ini anak Tuhan pasti dilindungi. Ini kayaknya enak didengar. Tapi ini adalah sesuatu yang menghiraukan realita. Ketemu orang yang jahat, enggak apa-apa. Semua orang tuh baik. Udah, enggak perlu hati-hati. Akhirnya terjatuh di dalam masalah. Akhirnya terjatuh di dalam suatu sakit. Dan kemudian berteriak, Tuhan, mana Tuhan? Kok Tuhan enggak melindungi? Aku udah pelayanan loh Tuhan. Aku sudah memberikan persembahan loh Tuhan. Waduh, ini orang Kristen yang berbisnis sama Tuhan. Hitung-hitungan. Saya berharap ini tidak terjadi pada saudara. Nah saudara, namun yang kita harus lakukan, yang harus kita miliki adalah positive thinking. Positive thinking ini berbeda saudara. Positive thinking ini kita tahu realitanya apa. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu keadaan dan permasalahan apa yang sedang terjadi. Sadar, COVID-19 ini bahaya. COVID-19 ini bisa menular, bahkan bisa membunuh. Tahu. Dan kita harus hati-hati. Yes, kita harus jaga kesehatan. Kita harus jaga jarak, pakai masker, cegah untuk enggak tertular. Ini orang yang positive thinking, dia tidak mengacuhkan kenyataan, saudara. Tetapi di balik setiap masalah yang terjadi, di balik dari setiap masalah yang dialami, di balik dari setiap tekanan-tekanan yang terjadi, orang yang punya positive thinking, dia bisa melihat hal yang positif, yang dapat dia terima, yang dapat dia lakukan untuk menjadi berkat dan kebaikan bagi dirinya. Itu orang yang positive thinking. Maka kami selalu mengajarkan, COVID-19 ini memaksa kita harus tinggal di rumah. Tetapi anak Tuhan jangan merasa itu sebagai sebuah penjara. Pakailah ini sebuah kesempatan yang baru. Kita punya lebih banyak waktu lagi untuk berkumpul dengan keluarga. Kita punya waktu. Kalau kita nggak bisa ibadah di gereja, kita bisa beribadah bersama dengan anak-anak kita. Bapak-bapak bisa menjadi imam bagi keluarganya. Dan kemudian juga positive thinking ini bisa mendapatkan hikmat. Kita tahu, melalui ini iya ya. Ini yang
seharusnya kita lakukan. Ini yang nilai-nilai yang kita dapat. Ternyata melalui COVID-19 ini kita nggak bisa loh hidup tanpa orang lain. Kita ternyata melalui COVID-19 ini ternyata harta benda itu bukan segalanya. Melalui COVID-19 ini kita dapat belajar bahwa kita harus berhati-hati di dalam hidup kita. Kita harus belajar nabung, belajar sungguh-sungguh, bahkan belajar hal-hal yang baru. Nah, ini positive thinking, saudara. Amin. Positivity dan positive thinking itu berbeda. Positivity membuat kita pasif, membutakan bahkan mata kita. Anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tetapi anak Tuhan pasti punya positive thinking. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, kita percaya Tuhan turut bekerja untuk memberikan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya dan terpanggil di dalam rencananya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pengharapan. Ada juga pengharapan yang salah adalah seperti ini. Pengharapan seperti apa, saudara? Seperti penonton. Orang yang mempunyai pengharapan yang salah, contohnya begini. Kalau kita suka olahraga, kita berharap bahwa tim yang kita suka itu pasti menang, gitu ya. Misalnya olahraga badminton. Kita pengen minionnya Indonesia, ya kan? Double gandanya Indonesia untuk menang. Namun kita melihat akhirnya apa? Kita pengen mereka menang. Kita menjadi penonton. Kita bilang, wah ayo hajar kanan, hajar kiri, smash. Ya, kejar. Dan kemudian apa? Kita akan kalau kalah, waduh gimana sih? Saudara, orang yang pengharapannya salah, dia mendasarkan pengharapan itu di atas dasar yang salah, apalagi dasar kepada orang lain. Akan menjadi apa, saudara? Menjadi penonton dan pengkritik. Saya berdoa anak-anak Tuhan tidak ada yang seperti ini. Oh, masalah ini Tuhan, semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Itu bukan iman, saudara. Itu bukan pengharapan. Kalau di dalam iman, pasti Tuhan rindu untuk kita melangkah. Dan janji Tuhan pasti sudah kita terima. Nah, saudara, makanya kalau kita mempunyai pengharapan di dasar yang salah, kita pasti akan kecewa. Kita harus punya dasar yang benar. Dasar yang kuat, seperti kapal. Ketika kapal itu melemparkan jangkarnya, jangkar itu harus sampai ketemu dasarnya. Jangkar itu harus sampai menyentuh dasar. Baru jangkar itu efektif. Baru jangkar itu dapat bekerja. Demikian kalau pengharapan. Saudara, ketika kita mau punya pengharapan, kita harus punya dasarnya. Yaitu dasarnya apa? Firman Tuhan. Iman hanya dapat dikatakan menjadi dasar ketika itu didasari oleh firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, dasarnya salah, rapuh. Apalagi tidak pakai dasar. Tidak akan bisa. Maka saudaraku, hari ini kita harus belajar. Apapun pengharapanmu, saudara, harus punya dasar yang kuat. Dan biarlah kita dasarkan ke dalam dasar iman percaya kita atas firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk kita melihat di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang pertama. Sebuah firman Tuhan yang sering kita baca. Firman Tuhan berkata adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, iman adalah dasar. Dasar itu seringkali adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Tertanam begitu dalam, tetapi sangat-sangat menentukan apa yang kelihatan. Contohnya dasar fondasi dari bangunan, rumah saudara, bahkan
gereja di tempat di mana kami sekarang berada. Saudara, dasar itu adalah sesuatu yang gak kelihatan. Namun akan menentukan apa yang ada di atasnya. Kalau kita punya dasar, sebuah bangunan itu punya dasar untuk rumah 1 lantai, saudara bangun 2 lantai di atasnya, pasti hancur. Maka dasar itu sangat menentukan. Semakin kuat dasar, semakin tinggi bangunan itu dapat dibangun. Semakin besar, semakin mewah, semakin luas. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas apa yang harusnya menjadi dasar bagi kita. Dasarnya adalah iman. Nah saudaraku, mari kita lihat kembali di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Namun kita coba lihat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari adalah beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan. Yakin sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan. Apakah kita masih punya keyakinan di dalam hidup kita? Hari ini kita bangun tidur, kita menyambut hari yang kita lewati ini dan hari yang Tuhan beri. Apakah kita lewati dengan keyakinan? Masih adakah keyakinan itu? Apakah kita melewati hari, ya coba-cobalah, kita jalani aja, alon-alon asal kelakon. Saudara, keyakinan yang sungguh-sungguh itu iman, saudara. Saudara bayangkan kalau kita hidup tanpa keyakinan, hidup kita gak akan bisa berbuah. Hidup kita akan menjadi sia-sia. Hidup kita tidak akan kemana-mana. Saudara, seringkali kita punya pengharapan untuk menjadi lebih baik. Kita punya pengharapan untuk kita dapat menjadi lebih maju hidup kita. Kita rindu untuk hidup kita diberkati. Kita rindu untuk menjadi berkat. Kita rindu untuk menjadi orang yang sukses. Yang susah adalah apa, saudara? Yang susah bukan menjadi orang suksesnya, saudara. Yang susah bukan menjadi orang baiknya. Namun yang susah adalah untuk melangkah di langkah awalnya. Mengapa? Karena tidak ada keyakinan. Langkah awal itu butuh keyakinan. Sebuah langkah awal tanpa keyakinan gak bisa, saudara. Pada awal itu yang paling berat. Nah saudara, sehingga apa? Orang yang tidak punya keyakinan di dalam hidupnya, dia tidak punya keyakinan akan janji Tuhan, tidak punya keyakinan akan apa yang terjadi, orang akan menjadi stres. Hari-hari ini banyak sekali orang stres, saudara. Dia menghadapi hidup, wah gimana ya kalau ini terjadi, gimana ya kalau itu terjadi. Lama-lama stres itu akan menjadi seperti pasir hisap. Saudara tahu pasir hisap yang ada di gurun? Orang yang berdiri di atas pasir hisap, mereka akan lama-lama akan terhisap. Semakin dalam ke dalam tekanannya, semakin dalam, lama-lama tenggelam. Nah orang yang stres ini adalah orang yang tidak punya iman. Mereka gak yakin. Contohnya sakit, bisa sembuh gak ya? Ini masalah ini bisa selesai gak ya? Coronavirus ini gak selesai. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita punya iman, kita gak akan stres. Kita yakin pasti bisa. Tapi kalau sampai kita enggak, sampai hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, kita tahu yang terbaik Tuhan pasti berikan. Karena kita lakukan dengan iman, percaya kita lakukan apa yang Tuhan suruh dan Tuhan janjikan, dan kita tahu Tuhan pasti memenuhi janjinya. Nah saudaraku, bukti ini adalah sesuatu yang kuat. Kita kembali lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tadi, di dalam bacaan yang terjemahan yang baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
iman ini adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Namun seringkali saudara, orang mengukur iman dengan yang kelihatan. Orang melihat, wah, orang itu kaya ya, duitnya banyak ya. Terus dia lihat orang yang tidak kaya, yang duitnya pas-pasan, oh ini kurang iman ini. Terus dia lihat orang yang sakit, lu kamu kok masih sakit? Iya Pak, lu kok belum disembuhkan Tuhan? Wah kurang iman ini. Banyak sekali orang menilai iman dari apa yang kelihatan. Sehingga tidak bisa saudara. Apa yang terjadi kalau kita melihat iman dari sesuatu yang kelihatan? Akibatnya kita akan menjadi hitung-hitungan sama Tuhan. Dan ketika kita kehilangan apa yang kelihatan, itu kita bisa marah sama Tuhan saudara. Kita bisa marah sama Tuhan. Kita dapat berkata, Tuhan, kok aku bangkrut ya Tuhan? Tuhan, kok aku kehilangan harta bendaku ya Tuhan? Aku kok dibohongi orang ya Tuhan? Aku kok jatuh sakit ya Tuhan? Tuhan, kok Engkau ambil orang yang aku sayangi ya Tuhan? Di mana Tuhan? Engkau di mana Tuhan? Aku udah melayani Engkau loh Tuhan. Tuhan tahu pengorbanan yang aku berikan. Persembahan, persepuluhan aku gak pernah lupa loh Tuhan. Nah ini yang tadi saya bilang, orang Kristen yang hitung-hitungan, bisnismen sama Tuhan. Saudara, dan kemudian akhirnya bilang gini, loh Tuhan kok gak jagai? Wah Tuhan disuruh jadi satpam saudara. Ini iman yang salah seperti ini. Iman kalau diukur dari apa yang kelihatan akan salah seperti ini saudara. Sehingga karena kita mengukur dengan mata kita gak bisa melihat apa yang Tuhan berikan. Mungkin anak-anak muda bisa bilang gini, Tuhan kok aku diputus sama pacarku ya Tuhan. Nanti kalau gak ada orang lain yang mau sama aku gimana Tuhan. Mungkin juga hari-hari ini banyak orang bilang gini, Tuhan kok aku dipecat Tuhan. Aku kok kehilangan pekerjaan Tuhan. Gimana Tuhan? Tuhan mana? Saudara mari kita lihat yuk di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah saudaraku, saya rindu bahwa kita ini mengenal Allah. Saya rindu kita ini benar-benar kenal siapa Tuhan. Supaya seperti yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat ke-6 ini saudara, kita dapat boleh percaya dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena contoh-contoh yang sudah kita lihat tadi, itu sangat tidak berkenan sama Tuhan. Kita mau bisnis sama Tuhan, kita mau suruh Tuhan jadi satpam, kita mau hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, kalau kita punya kesempatan untuk bertemu sama Tuhan, kita akan malu saudara. Malu. Suatu hari kalau kita dapat bertemu dan mengenal kepada Tuhan, kita dapat berpaling dan Tuhan menyatakan wajahnya kepada kita. Kita malu saudara. Tuhan akan menunjukkan hikmatnya. Hikmah dari balik dari setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Dan kita akan malu saudara. Mungkin Tuhan akan berkata begini, loh kalau engkau enggak tak izinkan putus sama dia, kamu enggak akan ketemu dengan suami yang aku telah siapkan. Kamu akan hidup dengan orang yang kelihatannya ganteng kayak Lee Min Ho. Waduh, tapi kayak bukan Lee Min Ho, kayak tole-tole hidupnya. Mungkin Tuhan juga dapat berkata, anakku, kalau aku enggak mengizinkan engkau untuk engkau keluar dari pekerjaanmu, engkau enggak akan dapat bertumbuh. Engkau enggak akan dapat punya usaha pekerjaan. Engkau tidak dapat untuk mengeluarkan segala potensi dan talenta yang aku berikan kepadamu. Engkau tidak dapat melihat rencanaku untuk memberkati engkau dengan melimpah-limpah.
kita akan malu, saudara. Bahkan Tuhan akan menunjukkan ketika orang kehilangan dari harta benda yang tadi yang dia pakai untuk hitung-hitungan yang kelihatan. Tuhan akan tunjukkan, anakku, lihatlah ketika engkau dibohongi orang, ketika engkau jatuh bangkrut, ketika engkau sakit, ketahuilah aku enggak pernah merencanakan segala sesuatu yang buruk. Tetapi ini semua adalah, lihat, ini adalah kesalahanmu. Saudara, kita akan malu, saudara. Tuhan akan menyatakan dan kita akan malu luar biasa. Iya Tuhan, aku dosa ya Tuhan, aku salah ya Tuhan. Aku enggak tenanan, aku enggak teliti, aku enggak menjaga hidupku. Wah, yang lebih malu lagi, saudara, Tuhan akan tunjukkan ketika kita melakukan dosa dan kesalahan seperti itu, Tuhan masih jaga kita, Tuhan masih pelihara kita. Wah, malu, saudara. Betul? Saya percaya Tuhan menjaga kita, saudara. Maka kita dapat mengikuti ibadah online ini. Tuhan masih jaga kita. Walaupun kita nggak bisa melihat, Dia adalah Bapak yang baik. Saudara, saya pun seorang bapak. Saya mengasihi anak-anak saya. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya kasih dia. Saudara, kalau kita punya anak kecil, ujung meja dikasih karet. Ya kan? Colokan listrik, saya belikan itu, colokan-colokan saya tutupi supaya anak saya enggak kesetrum. Pintu-pintu saya kasih penjaga supaya enggak mudah untuk dibuka, terutama yang isinya adalah obat-obatan atau segala sesuatu yang beracun. Saya jaga, saudara. Bahkan seringkali ketika kita menjadi orang tua, kita kadang keras sama anak-anak kita. Kita tegur, bahkan kita hajar. Tetapi anak-anak berpikir, kok papa jahat? Tetapi hati seorang bapak melakukan semua itu karena kita tahu anak kita ini punya potensi. Kita tahu anak kita ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan kita tidak mau dia tidak bisa menerima segala kemampuannya itu. Dan kita berharap bahwa masa depannya baik. Loh, ini bapak di dunia loh, saudara. Yang menjaga, dia nggak tahu semuanya itu. Lah kalau hari ini anak saya mungkin ketemu sama saya, papa jahat, kenapa? Papa nggak belikan saya PS4. Rasanya pengen tak untel-untel gitu ya. Kalau perempuan gitu rasanya pengen dikembalikan ke perut katanya gitu. Tapi untung ya, Bapak di surga bukan seperti Bapak yang ada di dunia ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu Tuhan kita. Dia baik bagi kita. Maka kembali kepada firman Tuhan, kita lihat saudara, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Orang yang punya iman, dia percaya Tuhan ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ajak untuk saudara sekarang kita berpaling kepada Allah. Kalau saudara ya hari-hari ini masih di dalam doa, saudara-saudara bilang minta ini, minta itu. Saudara, Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kabulkan aku, Tuhan bebaskan aku, Tuhan aku minta ini itu dan lain sebagainya. Saudara, ketika nanti saudara kalau bisa ketemu, berpaling dan bertemu kepada Tuhan, saya percaya saudara, kita tidak mungkin akan minta apa-apa. Kita nggak mungkin akan minta apa-apa. Karena ketika kita melihat Tuhan, kita melihat segala sesuatu yang kita butuhkan sudah tersedia di dalam dirinya. Amin. Contohnya ketika saya waktu pacaran saya ketemu, wah rasanya ya kalau udah ketemu sama pacar saya, orang yang saya rindu-rindukan, ketika ketemu udah gak perlu apa-apa. Mau makan restoran bintang 5 ataupun kaki 5 gak peduli. Mau nasi Hainam atau nasi kucing gak peduli. Karena segala yang saya butuhkan adalah
Sudah di depan mata saya. Saya rindu saudara untuk kita dapat ketemu dengan Tuhan. Dan saudara akan melihat bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan semuanya itu ada sama Dia, saudara. Nah saudara, selain itu kita akan dibuat malu di hadapan Tuhan. Kita akan disadarkan. Iya ya, aku salah loh. Doaku ini selama ini salah. Permintaanku selama ini salah. Dan saudara, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia ada loh di dalam setiap kejadian di dalam hidup kita. Dia ada saudara. Ketika kita happy, ketika kita berbahagia, Dia ada saudara. Dan kita mungkin dapat berkata, Tuhan terima kasih ya. Aku hari ini berbahagia. Tuhan baik. Tetapi saudara, ketika kita melakukan dosa, ketika kita pergi ke tempat-tempat berdosa, Dia pun juga ada. Amin. Kalau kita tahu akan hal itu, saudara, kita akan malu, saudara. Seringkali yang membuat orang dapat jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena dia tidak berpaling kepada Allah dan tidak percaya bahwa Allah itu ada. Sehingga dengan mudahnya melakukan dosa, melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga Tuhan yang saat itu Dia ada bersama dengan kita. Dia hanya bisa melihat dan menangis. Dia hanya bisa sedih, saudara. Maka saya ajak saudara, ketahuilah akan hal ini. Percayalah bahwa Tuhan itu ada. Dan kita bertobat. Bertobat, saudara. Stop bikin Tuhan sedih. Mari kita lihat selanjutnya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 lagi. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, mencari Dia artinya apa? Orang yang hidupnya oleh karena iman, saudara, dia akan mencari Tuhan. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Sehingga kalau kita mencari Dia, mencari Tuhan, itu adalah mencari apa? Kita mencari Tuhan melalui firman-firman-Nya, melalui perintahnya, melalui ketetapannya. Disitulah kita mencari Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, apa yang Tuhan mau ajak aku? Hari ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku percaya Tuhan sedang siap untuk memberkati aku. Aku percaya Tuhan sedang menyediakan yang baik. Kita akan mencari-cari Tuhan apabila hidup kita didasari oleh iman. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menjadi pelaku firman. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan telah kita terima ketika kita menjadi dan melakukan firman Tuhan itu. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan telah kita terima dan pasti digenapi. Itu iman. Itu iman, saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, sehingga iman adalah pengharapan yang membuat kita percaya hari ini walaupun mata kita belum melihat, walaupun tangan kita belum memegang, tetapi kita tahu pasti akan terjadi. Kita dapat belajar banyak, saudara, di dalam Ibrani 11. Pelaku-pelaku firman, pahlawan-pahlawan firman, mereka adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan taat. Mereka percaya bahwa mereka akan menerimanya. Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya, Ibrani 11 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Nuh, dia melangkah dengan iman. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu yang belum kelihatan, dia melakukan, dia taat, saudara. Nuh, bangunlah bahtera ya, bangunlah di atas bukit dengan ukuran sekian-sekian.
orang akan melihat. Nah, perhatikan, orang akan menggunakan mata dan melihat. Mereka berkata, "Nuh, kamu ini gila, Nuh. Kamu bikin kapal, di mana-mana orang bikin kapal tuh di laut, Nuh. Ini kamu bikin kapal di atas bukit." Tapi Nuh, dia hidupnya dipimpin oleh iman. Dan oleh karena iman, dia taat. Oleh karena iman, dia lakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saudara, apa yang membuat Nuh terus mau melakukan walau orang bilang kamu gila, Nuh, bikin kapal. Kenapa? Karena dia percaya akan janji Tuhan. Wow. Dia tahu, saudara, dia pegang janji Tuhan itu. Dia tahu bahwa janji Tuhan sudah dia terima, saudara. Bahkan kalau kita melihat, saudara, Nuh bersama dengan seluruh keluarganya diselamatkan. Dan dia boleh dinyatakan adalah kebenaran oleh karena imannya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan diri kita kepada Tuhan. Iman itu bukan memenuhi keinginan kita sendiri, saudara. Iman adalah kita berfokus kepada keinginan Tuhan, kepada kehendak Tuhan, dan kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu baik dan kita pasti menerimanya. Dan Tuhan akan menyatakan melalui perintah-perintahnya, melalui firman-Nya, melalui petunjuk-petunjuknya. Nah, saudara, kita belajar dari minggu lalu. Minggu lalu kita bertumbuh dewasa. Orang yang dewasa, orang itu tahu bahwa perintah-perintah itu adalah untuk kebaikannya. Saudara masih ingat? Tetapi anak-anak gak ngerti, saudara. Anak-anak akan berpikir, oh, perintah ini adalah untuk yang menyenangkan, yang memberikan perintah. Bahkan ada orang bilang gini, rule is meant to be broken. Ya, jadi peraturan itu harus diterabas, dilanggar. Saudara, ini adalah orang-orang yang belum dewasa. Sehingga tidak ngerti, perintah itu adalah kebaikan. Hari-hari ini pemerintah berkata, kemana-mana pakai masker, naik motor pakai helm. Tapi kita masih ketemu, saudara, orang yang kemana-mana nggak pakai masker, nggak pakai helm, bahkan ditegur marah-marah. Jangan mudik, stay home, tinggal di rumah. Masih ada sembunyi di belakang dalam truk, sembunyi di bagasinya bis, sembunyi di bahkan sembunyi di bak sampah dan lain sebagainya. Saudara, seolah-olah perintah itu berat. Seolah perintah itu adalah sesuatu untuk yang dilanggar. Ini anak-anak Tuhan yang belum dewasa. Saya ajak saudara, yuk kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Apa yang membuat orang itu tidak mau melakukan perintah? Sehingga dia tidak dapat menerima janji Tuhan. Yaitu mereka tidak mengasihi Tuhan. Padahal kalau mereka tidak menerima apa yang mereka ingini, mereka berpikir Tuhan yang tidak mengasihi mereka. Nah, ini kan kebalik, saudara. Amin. Saudara, seperti contoh, Tuhan suruh kita, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu misalnya. Itu perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Seringkali kita berkata begini, orang berkata begini, Tuhan tuh enggak ngerti ya, musuhku tuh membuat aku tuh sakitnya Tuhan. Sakitnya tuh di sini. Seperti itu. Kita kadang bilang, Tuhan tuh enggak ngerti musuhku tuh seperti apa. Orang seperti itu, Tuhan suruh mengasihi, mengampuni. Oh, enggak sudi. Buat apa? Dia enggak layak diampuni. Enggak layak. Orang seperti itu kok mau diampuni, mau apalagi dikasih. Duh. Saudara, seringkali kita melihat perintah Tuhan seperti itu. Padahal kita enggak sadar, perintah yang Tuhan berikan itu adalah untuk kebaikan kita.
Kalau kita dewasa kita tahu perintah Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita, bukan orang lain saudara. Tuhan rindu apa? Anakku, ampunilah dia, kasih dia. Supaya apa? Engkau dapat cepat meninggalkan masa lalumu. Sehingga engkau dapat terus melangkah ke masa depan. Kasihlah juga musuhmu. Supaya apa? Kita lebih berhati-hati saudara. Jangan cari musuh. Kalau cari musuh harus mengasihi, enggak enak. Loh Tuhan tuh mengajarkan untuk siapa? Kebaikan kita saudara. Contoh lagi. Tuhan memerintahkan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Terus yang pada suami kasihlah istri-istri. Terus istrinya berkata, Tuhan tuh tahu enggak sih? Suami saya kayak apa tahu enggak dulu? Kalau suami saya tuh orangnya baik, enggak apa-apa. Loh suami saya ini orangnya Tuhan kerja enggak bisa. Enggak punya wibawa, cenderung bodoh. Apalagi saudara? Punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan, suamiku kayak gini. Aku harus melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu harus aku lakukan. Kalau dia sampai melakukan sesuatu, harus tak cek. Harus saya cek. Harus saya periksa. Harus saya koreksi. Nah saudara, seringkali kita berpikir, untuk istri tunduk kepada suami, ini berat. Yang terima cocok enggak? Bukan demikian saudara. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baik. Ketika istri tunduk kepada suami, suami akan bertumbuh menjadi dewasa. Suami akan bertumbuh menjadi suami yang kuat dan kokoh. Bukankah itu yang istri-istri inginkan? Ada amin dari para istri-istri? Kemudian misalnya suami-suami, ya Tuhan, masa saya harus mengasihi istri saya? Istri yang cerewet, ngeyel, kayak betet gitu. Tuhan suruh saya ngasih. Waduh. Saudara, sebagai suami kita harus tahu. Saudara, ketika kita menikah dengan wanita, saudara harus tahu. Wanita itu menikah kepada seorang suami, dia tidak hanya menginginkan uangnya, tidak hanya menginginkan pemeliharaannya saja, enggak seperti itu. Kalau seorang wanita hanya mengharapkan uang dan pemeliharaannya, mohon maaf, dia bisa memberikan uang dan memelihara wanita yang lain di dalam hidupnya. Suami-suami harus tahu, menjadi suami bukan seperti itu saja. Tetapi apa yang dirindukan oleh istri, dia rindu seorang suami yang dapat melindungi dia. Dia seorang suami yang mau mengasihi dia. Seorang suami yang mau menjadi imam bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Menjadi teladan bagi anak-anaknya. Itu yang istri-istri mau. Maka firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Firman Tuhan ini untuk kita semua. Perintah itu diberikan untuk kebaikan kita. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu bahwa kita mengerti. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-13. Yeremia 29 firman Tuhan berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya rindu hari ini saudara sadar bahwa perintah Tuhan mengandung janji untuk kebaikan bagi kita semua. Dan kita mau mencari sungguh-sungguh saudara. Kita mau memiliki iman dan pengharapan di dalam firman Tuhan. Saudaraku, sebagai ayat penutup, saya ajak untuk saudara, mari kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya rindu untuk membagikan pengharapan bagi kita semua. Yeremia 29 ayat yang ke-11, inilah pengharapan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saya berdoa inilah pengharapan kita, saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan-rancangan yang baik, damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan, yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibrani 11 tertulis, pahlawan-pahlawan iman. Mereka melakukan firman Tuhan. Mereka melakukan petunjuk yang Tuhan berikan. Mereka melakukan perintah Tuhan. Dan mereka menerima janjinya. Saya rindu saudara menerima janji Tuhan. Saya rindu saudara untuk memegang sungguh-sungguh janji Tuhan. Ingat saudara, bahwa janji Tuhan adalah jaminan bagi kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara hari ini mengambil keputusan, aku mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku akan melakukan dengan iman percaya. Hari ini saudara telah menerima janji Tuhan itu. Tapi ingat saudara, janji Tuhan mengandung berkat. Tetapi di dalam janji Tuhan juga ada kutuk atau hukuman. Saya rindu saudara sungguh-sungguh mengerti akan hal ini. Saya beri contoh. Apabila hari ini saya akan bagikan kepada saudara satu kertas. Kertas ini adalah boarding pass pesawat terbang. Nah, ini yang halu traveling mungkin bisa ingat ya. Anda masih ingat boarding pass ya? Nah, di dalam boarding pass atau tiket kereta lah misalnya. Di situ kan ada namanya, ya kan? Ada namanya. Kalau tiket kereta ada nomor KTP-nya. Nah, kalau hari ini saya berikan kepada saudara dan di situ tulisannya adalah misalnya Solo Surabaya. Solo Surabaya misalnya tanggalnya adalah tanggal 18 Mei jam 5.30 sore. Saya berikan sama saudara. Saudara percaya enggak? Dengan apa yang kita terima ini, dengan kertas ini, saudara pasti sampai Surabaya. Percaya? Percaya. Karena tiketnya jelas. Ada namanya, ada destinasinya, tujuannya, ada tanggalnya, ada jamnya, bahkan ada tempat duduknya saudara. Nomor 8A, pasti sampai Surabaya Pak. Betul? Tapi saya tanya sama saudara, ketika saudara menerima ini, namun saudara tidak melakukannya, yaitu apa? Datang tanggal 18, tidak datang ke stasiun. Datangnya tanggal 20, sampai enggak Surabaya? Terus kemudian gini, tanggal 18 tetap datang. Tapi harusnya jam 5.30 sore, datangnya jam 6 sore. Berangkat enggak itu? Oh, tiket diterima loh saudara. Tiket ini jaminan pasti sampai Surabaya. Oleh karena itu saya mau mengingatkan saudara sekalian. Hari ini marilah hidup kita saudara adalah hidup oleh karena iman dan dalam pengharapan di dalam Kristus. Saudara, Kristus telah mengasihi kita. Dia telah mati bagi kita. Dia telah memberikan pengampunan bagi kita. Bahkan seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa pengharapan itu seperti saw yang diletakkan di atas tabir yang telah dirobekkan. Tuhan mati bagi kita. Dia merobek tabir itu sehingga setiap saudara menerima pengampunan dan dia telah menerima, yaitu bahwa setiap kita yang percaya pasti masuk surga. Setiap kita yang percaya pasti menerima segala kebaikan dan janji Tuhan yang telah disediakan. Namun hanya iman yang dapat membuat kita untuk tetap tinggal. Yang akan terus, dan pengharapan yang akan membuat kita terus dapat melangkah. Saya berdoa, saudara hari ini ambil keputusan, aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau menaruh dasar di dalam iman dan pengharapan pada dasar yang benar. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengajak untuk kita lihat. Sebagai penutup saya akan mengajak saudara untuk membaca beberapa ayat-ayat firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk diberkati,
di dalam masa-masa yang sulit di dalam pandemi COVID-19 ini. Mari kita baca di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Masa pandemi COVID ini marilah kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Jangan terjebak untuk pengen cepat kaya. Selanjutnya firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Hari-hari di dalam masa pandemi COVID, bisnis yang terbaik adalah yang Tuhan letakkan di tangan kita. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Hari ini saudara mungkin rindu untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Efesus 4 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudaraku, mungkin hari-hari ini bapak-bapak rindu untuk melihat anak-anaknya memiliki masa depan yang baik. Mari kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang keempat di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Efesus 6 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang menjadi ayah, katakan amin. Janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Nah, sekarang bagi bapak-bapak yang rindu untuk istrinya menjadi baik, yang mau katakan amin. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kalian juga suami-suami, hendaklah hidup dengan penuh pengertian. Katakan penuh pengertian terhadap istrimu. Dan dengan kesadaran, katakan juga kesadaran, bahwa mereka adalah kaum yang lemah. Perlakukan mereka dengan hormat. Sebab mereka bersama-sama dengan kalian akan menerima, nah ini terima janji Tuhan, anugerah hidup yang sejati dari Allah. Lakukanlah ini supaya tidak ada lagi yang menghalangi doamu. Sekarang bagi istri, apa yang dapat kita lakukan? Bagi istri kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama sampai yang kedua di dalam terjemahan baru. 1 Petrus 3 ayat yang pertama sampai yang kedua firman Tuhan berkata, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat yang kedua, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Istri-istri katakan amin. Saudara, kita akan lanjut ya. Apa perintah Tuhan? Dan saya berdoa ini janji Tuhan terjadi bagi saudara. Kalau hari-hari ini saudara rindu untuk hidup beruntung dan berhasil. Hari-hari ini butuh beruntung dan berhasil, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau lupa
memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa baca Alkitab, saudara. Tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini adalah firman dan perintah-perintah yang Tuhan telah berikan. Saya bisa membaca banyak sekali, saudara. Di Alkitab ini banyak sekali perintah-perintah yang Tuhan berikan. Saya rindu untuk saudara benar-benar cari. Saudara benar-benar baca. Saudara benar-benar renungkan dan lakukan dengan ketaatan. Sebagai penutup, kita akan baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Saya rindu untuk kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebagai penutup, saya rindu saudara perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Firman Tuhan berkata, hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu, dan bukan hanya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukan. Wow, saudaraku, saya rindu untuk membacakan juga di dalam terjemahan bahasa Inggris. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, firman Tuhan berkata, but who look into the perfect law of liberty and continue therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the word, this man shall be blessed in his deed. He shall be blessed in his doing. He will be blessed in what he does. He will be happy in what he is doing. Hari ini kita terima firman Tuhan. Kita terima dan kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya bahwa inilah iman percaya kita. Iman kita akan melakukan firman Tuhan kita. Dan di dalam iman ada pengharapan yang tidak ada mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu bahwa firman Tuhan yang telah kita terima hari ini adalah firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Firman Tuhan yang sanggup untuk memerdekakan kita. Saya percaya anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman, engkau justru di masa seperti ini engkau akan diberkati. Ingat saudara, berkat itu bukan hanya sesuatu yang kita lihat, tetapi berkat. Justru berkat yang lebih dari emas dan perak adalah yang tidak dapat kita lihat. Hikmat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita melingkupi kita semua. Dan kita akan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Memuliakan Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita tutup mata kita. Mari saudara kita ambil waktu. Yuk kita cari Tuhan yuk. Haleluya. Saat ini saudara, Tuhan mungkin sedang melihat kepada kita. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya firman-Mu adalah isi hati-Mu. Melalui firman-Mu kami tahu Tuhan bahwa Engkau baik bagi kami. Bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Seringkali kami tidak tahu bahwa Engkau ada sehingga kami mengecewakan Engkau. Tetapi hari ini iman kami percaya. Walaupun mata kami enggak melihat. Walaupun kami tidak dapat merasakan, tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Karena kami merasakan kasih karunia-Mu Tuhan yang kami rasakan di hari ini. Kami merasakan kami boleh menerima satu kehidupan dan hari yang baru. Kami boleh tetap ada di sini, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang mau mengasihi Engkau,
yang mau menuruti segala perintah-Mu. Berikanlah kami untuk bertumbuh di dalam iman percaya kami Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau sedang rindu untuk memberikan dan menyatakan janji-janji-Mu kepada anak-anak-Mu. Dan janji-janji-Mu itu baik Tuhan. Janji-janji-Mu itulah yang kami butuhkan. Biarlah anak-anak-Mu semua bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Di masa-masa seperti ini, kami boleh berkata bahwa Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari bersama-sama dengan iman percaya kita mau bertemu Tuhan dan berkata, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan, bukan apa yang kami lihat Tuhan. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Bersama-sama kita nyatakan pada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima perintah-Mu. Perintah-Mu gak berat Tuhan. Karena perintah-Mu adalah baik bagi kami. Kami mau menjadi pelaku firman. Hidup kami adalah oleh karena iman pengharapan di dalam Engkau. Maka kami tidak dapat diombang-ambingkan Tuhan. Kami tidak akan pernah karam. Karena kami percaya janji Tuhan itulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa saat ini biarlah firman Tuhan ini menyentuh setiap hati anak-anak Tuhan. Mereka yang saat ini di dalam kesesakan, mereka yang butuh pertolongan Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan memerdekakan kita semua. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru, yang taat dan setia, hati yang mengasihi Engkau Tuhan, sehingga kami setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami belum melihat, hari ini kami belum memegang di dalam tangan kami, namun kami percaya segala kebaikan yang Tuhan telah sediakan pasti terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan kasih Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Cintanya, kasih karunia mengalir di dalam hidupmu, bersama dengan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita dengan cinta dan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa dan pengharapan kami dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama yang indah, nama segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.